Kita balik lagi ke drama perskincarean. Siapa yang belum nonton podcastnya Densu bersama Dr. Richard Lee yang harusnya berdebat sama Doktif kemarin? 13 Desember tuh jadwalnya Doktif versus Dr. Richard Lee berdebat secara live gitu ya. Tapi sayangnya Doktif kagak ada gitu ya. Karena alasannya Doktif mau melanjutkan perdebatan ini langsung di ranah hukum. Doktif telah mengaku pada saat live streaming kemarin di 12.12 dia sudah melaporkan Richard Lee ke polisi dengan gugatan pasal penipuan. Gue yakin di situ Dr. Richard Lee pasti shock, kecewa karena hari yang ditunggu-tunggu itu ternyata zong gitu karena Doktifnya nggak ada. Tapi kagak usah kecewa, lu semua harus pada nonton karena lu semua bakalan tahu segala sisi dari dua sisi berikut dari sisi Dr. Richard Lee dan juga sisinya Doktif ya, karena seru banget. Jadi lu harus nonton. Kalau lu kagak nonton juga kita nggak bakal nyambung nih obrolannya. Oke, disclaimer dulu di sini gue akan menanggapi podcast Densu bersama Dr. Richard Lee dan juga ada dosen skincare ya, Bro Syarif, secara netral aja gitu. Hal pertama yang menarik buat gue itu saat Densu menanyakan mengenai white tomato. Gue apresiasi dulu ya kejentalan Dr. Richard Lee mengakui kesalahan bahwa packaging memang jelek gitu ya. Tapi yang menarik pada saat dosen skincare bertanya, saat diregistrasi ke BPOM ini posisinya dalam sebelum di stiker apa setelah di stiker? Jelas-jelas di podcast tersebut Dr. Richard Lee menjawab tidak tahu. Kok bisa dok? Kok bisa tidak tahu? Ibarat kata nih ya, kalaupun lu tidak tahu nih anak buah lu yang ngedaftarin, itu sih fatal sih. Kemudian yang kedua mengenai produk DNA salmon ya, udah diakui secara gentle juga Dr. Richard Lee bahwa memang dia mengakui sisi ada kerjasama dengan Ripskin ya, produk dari Korea. Menariknya apakah produk itu berbahaya? Sebenarnya produk itu tidak berbahaya dan di situ Dr. Richard Lee berdenial bahwa semua petunjuk cara penggunaan itu sudah dilampirkan dengan jelas gitu. Jadi intinya Dr. Richard Lee ini tidak terima kalau produknya dibilang berbahaya, karena jika berbahaya produk tersebut juga tidak akan diperjualbelikan di negara-negara lain terutama di Korea gitu ya. Artinya ini mengenai tentang regulasinya aja yang belum tepat untuk diedarkan di Indonesia. Mungkin next on the future produk ini bisa diperjualbelikan lagi di Indonesia setelah regulasi BPOM terbaru. Kemudian yang ketiga mengenai produk stem cell, the real stem cell gitu ya. Ini yang juga heboh gitu kan, the real stem cell ya. Yang dimana Dr. Richard Lee itu beralasan bahwa kata real itu hanya sebagai kata marketing, like ini tuh real stem cell yang nyata. Di sini permasalahannya secara gentle juga Dr. Richard Lee mengakui bahwa gaya marketingnya itu berlebihan. Seperti apa yang dibahas sama adiknya sendiri, marketing kotor. Jadi setelah nonton podcast Densu tersebut, gue berusaha netral nih, sekali lagi gue berusaha netral. Gue menanggapi bahwa memang Dr. Richard Lee banyak sekali melakukan kesalahan dengan gaya marketingnya. Mengingat dia itu seorang dokter dan platform dia itu udah gede banget di Indonesia ya. Yang pertama nih dok, yang kita kecewakan itu kan lu seorang dokter, kenapa lu gak bisa create produk lu sendiri dengan keilmuan lu, tapi lu mengakuisisi produk orang sebagai produk lu. Apalagi lu sendiri bisa tidak tahu pada saat registrasi BPOM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang packaging white tomato. Ya mungkin itu hanya stiker sepele, tapi dampaknya lu udah rasain sekarang ya. Yang dimana lu juga mengakui bahwa hasil uji lab mengenai glutathione itu sendiri juga sulit ya. Bahkan itu masih juga jadi perdebatan mengenai ekstrak white tomato dan white tomato powder. Kemudian yang ketiga body lotion stem cell ya, body lotion stem cell itu pun sama hal yang masih diperdebatkan, tapi dengan gaya marketing yang berlebihan akhirnya orang semua percaya. Pada saat diuji, dicek semuanya ternyata tidak sesuai dengan apa yang lu ucap. Nah itulah yang berbahaya dari lu sebagai salah satu seorang dokter kecantikan Indonesia yang terkaya dan terfenomenal gitu ya. Tapi di podcast ini juga gue mau mengkritisi Doktif. Sebelumnya gue juga minta maaf sama Doktif. Pertama, gue melihat pada saat live streaming 12.12 dengan mengungkapkan bahwa Doktif melaporkan Dr. Richard Lee ke ranah hukum gitu ya. Tapi di saat itu Doktif dan teman-teman ada Doksun juga sedang memperjualbelikan produk. You know what, like emang boleh ya etikanya live streaming itu seperti ini? Setahu gua harusnya tidak. Apalagi live streaming dengan cara membandingkan
produk White Tomato, oke lah produk White Tomato itu lagi bermasalah, tapi menurut gue secara etika bisnis, etika jualan harusnya itu tidak terjadi. Jadi menurut gue saat live streaming 12-12 kemarin sepertinya cara yang dilakukan Doktif itu seperti kurang bijak aja, terlalu menggebu-gebu, terlalu terburu-buru. Kemudian memang sering sekali di VT-VT Doktif itu mengatakan kata-kata penipu. Gini, dia kan belum terbukti secara pengadilan secara sah bahwa dia tersangka penipuan. Artinya sepertinya kata-kata yang diucapkan oleh Doktif itu harus hati-hati juga, karena ini ranahnya bisa masuk ke UU ITE kalau memang tidak terbukti. Dan memang seringkali Doktif ini melakukan seperti bullying kepada si Dr. Richard dengan kata-kata suneo gitu ya. Memang awalnya lucu, cuma lama-lama juga oh ya juga sih, sepertinya kita nggak boleh menormalisasikan bullying seperti ini gitu ya. So setelah podcast ini gue harap juga Dr. Richard Lee bisa introspeksi diri, tapi tetap aja proses hukum akan tetap berjalan karena Doktif telah melaporkan beliau, dan kita lihat nanti hasilnya bagaimana pertarungan mereka yang akan lebih seru dan lebih panas di pengadilan. Gue yakin nih dua-duanya bakalan menyiapkan amunisi ya. Jadi kalian gimana, intinya tetap perlindungan konsumen itu harus sangat dijaga. Jadi tolong ya BPOM kerja yang lebih keras lagi. Oke, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi udah ya